Ya baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Saya atas nama Karol Marcelinus Kono, nomor regis 22120082. Pendahuluan latar belakang karya hasil rancangan para arsitek pada dasarnya harus dapat dipakai, dihuni dan dinikmati oleh manusia sebagai pengguna. Oleh karena itu harus dapat berfungsi dengan baik. Tidak hanya indah dipandang sebagai suatu karya seni, akan tetapi juga memperhatikan struktur dan jaringan utilitasnya. Di era yang makin modern ini sering diperkembangkan teknologi serta pertumbuhan penduduk yang makin maju, pesatnya pembangunan gedung tingkat tinggi makin dominasi. Hal ini dikarenakan kebutuhan ruang semakin banyak, sementara lahan yang tersedia semakin terbatas. Salah satu masalah yang muncul ketika orang perancang memikirkan suatu perancang gedung bertingkat banyak adalah masalah transportasi, khususnya transportasi manusia di dalam gedung. Sarana transportasi di dalam gedung dibutuhkan untuk mempermudah sirkulasi manusia sebagai dokumen atau pemakaian. Tanpa adanya transportasi dalam gedung bertingkat akan mempersulit hubungan antara level lantai atau tingkat yang termasuk dalam transportasi dalam gedung, antara lain tangga, eskalator, konveyor, dan lift atau elevator. Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi yang sebagai berkembang tidak terlepas dengan menghadirkan bangunan-bangunan tingkat banyak. Gedung keuangan sebagai salah satu gedung yang tinggi di Kota Kupang dan menyediakan sumber belajar bagi mahasiswa dalam memahami jaringan utilitas, khususnya transportasi dalam gedung, menjadi gedung keuangan sebagai objek kasus kali ini. Rumus masalah apa itu transportasi dalam gedung dan macam-macamnya. Bagaimana mengetahui jaringan utilitas transportasi dalam gedung. Bagaimana mengaplikasikan tangga, eskalator, konveyor maupun lift dalam perancang. Tujuan dan saran. Tujuan agar dapat mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan sistem jaringan utilitas dalam desain, khususnya transportasi dalam gedung bertingkat banyak. Saran: mengetahui dan memahami sistem transportasi dalam gedung, jenis-jenisnya, mengetahui jaringan utilitas khususnya sistem transportasi di dalam gedung. Dalam mengaplikasikan tugas eskalator, tangga eskalator, konveyor, dan lift dalam perancang gedung bertingkat banyak. Ruang lingkup yang dibahas dibatasi pada jaringan utilitas khususnya sistem transportasi dalam gedung. Tinjauan teori: suatu bangunan yang besar dan tinggi melakukan suatu alat angkut transportasi untuk memberikan suatu kenyamanan dalam berlalu lalang dalam bangunan tersebut. Alat transportasi merupakan sarana yang dimanfaatkan manusia dan memperlancar aktivitas, dalam hal ini sirkulasi berpindah. Alat transportasi dibagi atas dua garis besar, yakni di dalam gedung dan di luar gedung. Yang termasuk di luar gedung antara lain jalan baik, itu jalan setapak ataupun jalan raya, kendaraan yang sebaiknya. Tetapi yang akan dibahas di sini adalah transportasi di dalam gedung, khususnya untuk gedung bertingkat, transportasi pada gedung bertingkat di atasnya. Transportasi vertikal berupa elevator atau lazim dikenal dengan nama lift. Horizontal berupa konveyor, diagonal berupa tangga dan eskalator. Objek pembanding SNI. Tata cara perancang sistem transportasi dalam gedung, lift, dan tangga darurat SNI 036573 sampai 2001. Ruang lingkup standar tata cara
perancang sistem transportasi dalam gedung atau lift dan tangga darurat ini dimasukkan sebagai acuan bagi perancang, pelaksana, dan pengelola bangunan gedung dalam penggunaan lift kelengkapannya. Standar ini juga mencakup persyaratan minimal sistem transportasi dalam gedung lift untuk dapat terwujud pemakaian lift yang aman, nyaman, andalan, ringkasan beberapa hal yang diatur dalam tata cara perancang. Informasi bangunan. Bangunan yang saya ambil di bawah ini hotel identitas nama berupa Hotel Aston 10 lantai yang akan dibangun sekitar di daerah Momere Sika NTT. Saya lihat gambar Dena lantai 1. Saya lihat tampak utara, bagian utara, tampak bagian timur, tampak bagian selatan, tampak bagian barat, potongan memanjang, potongan melintang. Konsep grafis jaringan air bersih. Jaringan air bersih yang akan saya gunakan pada hotel ini menggunakan air bersih yang bersumber dari pump yang kemudian dialirkan dari lantai 1 hingga lantai 10. Di antaranya ada beberapa ruangan hotel tersebut, yaitu kamar tidur, WC, ruang cuci, dan dapur pada hotel. Contoh detail jaringan air bersih bisa dilihat pada gambar bagian bawah ini. 2. Jaringan air kotor. Konsep perenanaan sistem jaringan air kotor pada gedung hotel saya, terutama pada kloset air kotor, diteruskan pada pipa air kotor, kemudian pada tangki septic tank, kemudian yang terakhir teruskan pada sumber resapan. Contoh konsep grafis sistem jaringan air kotor yang akan saya menggunakan pada desain sistem jaringan air kotor gedung 10 lantai. Bisa dilihat gambar di bawah ini. 3. Perpipaan. Konsep jaringan perpipaan distribusi air ini bertujuan untuk merancang suatu sistem pendistribusian air melalui jaringan pipa serta menganalisa aspek yang mempengaruhi dari sistem pendistribusian air bersih dan air kotor melalui jaringan pipa. Konsep perancang perpipaan pada hotel saya seperti pada gambar bagian bawah ini. Bisa terlihat. Ya baik, inilah hasil presentasi saya. Terima kasih.